Kepada beliau Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya kami haturkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azal bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-habibil alil qadril azimil jah walam yakhlukil khallaq khalqan mithlah la qablahu wala ba'dahu afdal minhu wa akraman silatahu inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mahati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, para bini sepuh, para alim ulama yang saya banggakan, yang saya hormati, khususnya akhina fillah Dr. Profesor Bapak Kiai Haji Aqil Sirot, beliau selaku pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan yang saya hormati Al-Fadil Gus Mama, dan saya hormati para sesepuh bini sepuh, dan yang saya banggakan Bapak Wakil Wali Kota Pekalongan, para asatid wa asatidah, dan segenap para alumni Pondok Pesantren At-Turmusi. Sesuatu nama kalimah At-Turmusi sudah dikenal lebih daripada 100 tahun yang lalu. Sedikit ada nasihat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk anak cucunya. Wahai Bani Fatimah, wahai anak cucuku, jangan kalian memalukan aku kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian datang membawa nasabnya, sedangkan umatku berdatangan membawa amalnya. Ini sebetulnya kata sindiran untuk kita semua. Mampukah kita membuktikan artinya sebagaimana nas yang telah diturunkan untuk ahlul bait itu sendiri, innama yuridullahu liyudhiba ankum ridsan ahlil bait wa yutahhirukum tathira. Sejauh mana membawa misi at-tathhir untuk menjadi safinatin Nuh, itu umatnya, itu anak cucu Nabi, dinas yang begitu keras, artinya nasihat dari datuknya. Nah, kalau kita artikan yang lebih luas, seumpamanya Ki Abdul Manan itu berhak, Ki Abdullah sebagai tokoh yang menurunkan, ditermas mengatakan beliau walaupun tidak merupakan kalimah yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengambil apa yang tersurat di dalam hadis itu, saya kira seperti haknya sebagai guru wajib untuk mengucapkan, wahai anak santriku, jangan engkau malukan aku di hadapan Allah. Sedangkan orang-orang non termas datang kepadaku dengan membawa kemanfaatan ilmunya terhadap umat dan bangsa ini, sedangkan engkau datang hanya membanggakan, saya santri termas, saya santri termas, saya santri termas. Maka sebelum memalukan kepada baginda Nabi,
Mari kita belajar tidak memalukan kepada sesepuh-sesepuh yang telah mengenalkan apa tadi yang disebutkan. Kalau bukan karena pendidik guruku, niscaya tak ku kenal Tuhanku. Itulah diantaranya. Sejauh mana kita mensosialisasikan At-Turmusi seperti Kiai Mahfud At-Turmusi. Berapa ulama yang dicetak oleh beliau dan kitabnya sampai sekarang Al-Muhibah. Siapa yang tidak tahu karangan beliau? Bagi Dimyati sendiri, hampir muridnya 99,9%, tidak satu pun yang tidak menjadi ulama. Saya termasuk punya sanad, di antaranya mengaji kitab Safinatun Najat dari Kiai Arsyad Bendokerep, dari Syekh Dimyati At-Turmusi, dari kakaknya Syekh Mahfud, dari Kiai Nawawi Al-Bantani. Ini sanad daripada kitab Safinatun Najah. Dan banyak lagi di kitab Jam'ul Asanid yang menyebut nama Kiai Abdul Manan dan menyebut nama Kiai Mahfud At-Turmusi dan Kiai Dimyati, seperti di kitab-kitab sanad di Sumbuliyah maupun yang dikarang, yang dikumpulkan As-Sayyid Al-Imam Al-Muhaddits Al-Habib Ahmad bin Umar bin Yahya dan Datuk Said Uthman Al-Imam Aqil dan ayah Al-Habib Uthman itu sendiri. Dan sampai kepada Habib Uthman tidak pernah lupa memasukkan asanid tersebut. Dari sinilah pentingnya mengapa kita menghauli, bukan sekadar untuk membanggakan syekhona, tidak. Apa yang diwasiatkan dan apa pula yang harus ditiru. Sehingga generasi-generasi ini bukan memahami apa yang kitab diterapkan oleh para sesepuh itu hanya dogmatis atau tekstual. Ini kelemahan kita. Sadar atau tidak, mau diakui atau tidak. Contoh yang real saja. Tadi Pak Kiai Agil Sirot menyebut kitab Fathul Qorib atau Takrib. Luar biasa. Tapi sayangnya ketika kita mempelajari al-miyahu sab'atun, sudah mati. Air itu hanya dibagi 7. Taunya bagian 7 air itu untuk mengetahui sahnya untuk wudhu, untuk bersuci. Selain itu wassalam, bye. Padahal ini PR luar biasa. Coba kita pernah bertanya sendiri atau tidak? Sebab apa? Yang pertama disebutkan, satu adalah air laut. Sejauh mana kita mengetahui per tetes air laut itu sendiri yang mempunyai kandungan garam yang cukup, tapi berbeda dengan antara satu laut yang lain, berbeda kadar bobot asinnya. Dan ketika bercampur dengan air itu sendiri bergelut, larut, bisa menangkal pantulan ultraviolet pada pagi hari ataupun siang hari, mengembalikan sehingga air itu sempurna, selalu rapi dan selalu jernih. Karena apa? Larutan garam itu sendiri yang bisa menepis daripada pengaruh ultraviolet.
Coba mantuk-mantuk tekan ngomah buka. Mantuk-mantuk tok ora nggawe kowe. Ini itu satu. Dan bagaimana ikan laut itu sendiri yang ada di dalam lautan tidak terkena imbas daripada pengaruh daripada kadar asinnya yang terkadang berubah-ubah. Tidak cukup dari itu, sisik-sisik yang ada di dalam ikan laut itu sendiri ketika dia bergerak itu menepis pengaruh-pengaruh ultraviolet. Tidak cukup airnya saja, dibantu sehingga sisik-sisik itu sendiri bisa merekam, bisa mengantisipasi, bisa mengaktifkan, tapi dengan bentuk positif. Bila mana sisik-sisik itu kita kumpulkan, bisa untuk penawar setiap pohon-pohonan yang terkena hama. Air laut ditaruh di kitab takrib bab perkara air. Itu baru itu, belum lainnya. Dilanjutkan yang lain, manfaat air laut. Kalau kita lihat garamnya saja, para bapak, para ibu, anak-anak kami ini, kalau kita lihat di pantai, ya paling kita lihat buat garam. Tapi dunia yang modern sekarang sudah bisa memisahkan. Memisahkan apa? Air laut bisa menjadi air tawar. Yang saya tanyakan, yodium yang ada dan kandungan lainnya yang ada di garam bekas saringan yang menjadi air asin menjadi air laut, itu kayak apa manfaatnya? Inti-inti garam yang luar biasa sehingga kain-kain ini bisa kuat. Kain-kain ini bisa bertahan dari tahan banting masalah pengaruh matahari ataupun daya kekuatan kelirnya. Karena apa? Garam sangat berperan. Garam diambil dari air laut. Ini sebetulnya perlu penulisan-penulisan sehingga kitab-kitab kita yang dicap kuno katanya, cap kitab kuning ini mana yang intelek? Mana yang lebih intelek? Kita mempelajari Quran hadis, Quran hadis begini memang. Tapi kita mempelajari dohmanya di dalam Al-Quran maupun hadis itu sendiri sudah universal, apalagi keuniversalannya tidak bisa diukur. Rasulullah menyampaikan Al-Quran itu bagaimana? Ada satu faham, Rasulullah itu hanya menyampaikan Quran saja, aji, wari. Seolah-olah yang menyampaikan itu lebih pandai. Seolah-olah Rasulullah tidak tahu dalamnya Al-Quran. Lalu peranan Rasulullah SAW, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalimahnya yang jadi persoalan adalah fattabi'uni di sini. Bukan fattabi'uni lalu kita mengajak ikutilah jejakku, sunnahku saja. Itu bukan itu saja. Coba kita lihat definisi daripada kedudukan fattabi'uni. Kenal dulu kepada siapa yang diperintah oleh Allah untuk mengucapkan fattabi'uni. Kenal tidak? Siapa yang diperintah untuk mengucapkan fattabi'uni? Digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Siapa yang didasari oleh Allah ala siratim mustaqim? Yang diperintah oleh Allah untuk mengucapkan fattabi'uni. Dan satu ayat lagi, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Siapa yang dimaksud khalaqal insan 'allamahul bayan? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok dianggap kayak menyampaikan seolah-olah mereka saja yang paling mengetahui tentang Al-Quran, dan seolah-olah Rasulullah yang menyampaikan titik. Inilah luar biasa paham yang demikian itu. Itu nek keliwat ya mbuh.
apa buku liwat bodoh nih apa kita tidak ngerti. Inilah. Dari itu, baik saudara-saudaraku, saya tidak mau menasihati yang sepuh-sepuh ini. Ini justru alumni kesempatan kita untuk berbicara dengan kalian. Maka Quran yang diturunkan oleh Allah untuk Rasulullah, satu, jelas kalau itu perintahnya untuk umatnya. Tapi perlu diingat juga, Quran sebagai syahadah, kesaksian Allah kepada kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar Quran untuk umatnya saja, tapi Quran termasuk syahadah minallah untuk Nabiuna Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang menciptakan, yang mengetahui dan mengerti dan mengangkat atas kebenaran kebesaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran buktinya. Dan manusia pertama yang mengetahui dalamnya Al-Quran illa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau salah kita minta tolong kita betulkan. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi ila akhiril ayat. Katakanlah wahai kekasihku, seandainya lautan ini aku jadikan tintanya, kalimah seandainya indallah mutlak hak. Bukan seperti kita membuat satu contoh untuk memudahkan si awam, tidak. Launya di sini mutlak, tidak bisa ditawar. Setetes per tetes yang ada dalam lautan itu kandungannya wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu tidak akan mampu apa yang ada di dalam lautan tersebut untuk bisa menafsirkan kalimat Rabbi. Sedangkan kalimat Rabbi datang diturunkan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan untuk mengucapkan kalimat Rabbi adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat Rabbi wal Quran, yang mengucapkan Rabbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau lautan itu sendiri sudah tidak mampu menafsirkan kalimat Rabbi yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu sadaqallah wa sadaqa Rasul. Pantas kalau Rasulullah diummikan, tidak bisa membaca menulis, karena tidak perlu membaca dan menulis, tidak butuh membaca dan menulis. Di sini maksud makna Nabil Ummi, tapi Rasulullah perlu dibaca dan ditulis. Itu makna Nabil Ummi. Ini harus jajaki Kanjeng Nabi, ora bakal tekan jajaki Quran kadoan. Kanjeng Nabi dhisik ae kenal karo Rasulullah, aja ngerti tok. Wong ngerti karo Allah taala akeh, ning kenal karo Allah taala titik. Dikit. Inilah diantaranya. Dan Quran dan baginda Nabi yang menyaksikan siapa? Yang menyaksikan sahabat. Sahabatnya Rasulullah yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan sahabatnya Rasulullah, diwisuda langsung oleh Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama bainahum. Ini wisudanya Allah taala kepada para sahabat. Wisudanya Allah taala kepada para al ulama, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Dan banyak lagi. Kesaksian Allah subhanahu wa ta'ala atas aulianya baginda Nabi diwisuda langsung. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun ila akhiril ayat. Kepada ulama. Jadi sahabat menyaksikan kebesaran Rasulullah. Rasulullah menyaksikan kebesaran Al-Quran, keluasan Al-Quran, hebatnya Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu sendiri dari Allah Ta'ala menyaksikan kebesaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran menyaksikan kebesaran para sahabatnya, sahabatnya menyaksikan kepada kebesaran para ulamanya, al-ulama menyaksikan kebesaran sahabat dan baginda Nabi. Selalu balance antar ulama, saling menyaksikan yang ini yang disebut asanid.
baru muncul Asy'ariyah, baru muncul Maturidiyah dan madhab-madhab yang lain, karena beliau-beliau ini yang banyak disaksikan oleh satu ulama antar ulama, aulia antar aulia, aulia disaksikan sahabat, sahabat disaksikan kebenarannya oleh para ulama wal aulia, dan sahabat menyaksikan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita tidak kenal dengan mereka, mau memahami Quran dan hadis, lucu, aneh bin ajaib, mustahil. Disinilah munculnya daripada akidah ala ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh para beliau, musalsal, bukan sekadar ahli sunnah wal jamaah karena adanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama mempunyai kewajiban mewadahi. Makanya maaf ya, akeh wong kualat karo NU akeh. Bukan masalah individunya, masalah kita ndak akur dengan si A, boleh-boleh saja, monggo. Soal itu dinamika berpikir. Ning akidah iku lho ning jerone NU ala ahli sunnah wal jamaah iku sing nyekel para aulia, para ulama mutaqaddimin, zahidin, as-salihin, al-arifin. Lho iku sing dedekno marakno kualat iku teko iku. Dudu individune aku ora cocok karo si A. Kena ditonton ae nek wong ora seneng karo NU, aku ora nyepatani lho. Inilah pemaneh sering ucapake maaf saja kebetulan ke jadi diri rumah santri ngerasain NU-nan yang penting ahli sunnah wal jamaah. Remuk we. Ingat, kita hanya mengulas ataupun mensyarai. Kenapa Syarif Husain kok tidak mempunyai kekuatan? Karena nidham ahli sunnah wal jamaah pada waktu zaman Syarif Husain tidak sempat dibikinkan wadah. Itu rahasianya. Maka ketika muncul golongan tersebut dihancurkan dengan mudah. Karena apa? Ma indahun nidham. Hanya kekuatan agama saja, al-Islam sudah, ahli sunnah wal jamaah sudah. Tapi untuk nidham memperkuat ini lemah. Dan bagaimana cara menghancurkan nidham ala ahli sunnah wal jamaah sedikit demi sedikit? Ora usah NU-NU-nan, sing penting ahli sunnah wal. Engko dadine kaya nang zaman Syarif Husain dipecel kepenak. Tuh. Maaf ya. Aku wis kedarung fanatik masalah karo NU. Nek sampean ora masalah, ora apa-apa nek sampean. Tapi gampang nenang teroko iso sampean tak tuding dhisik. Enak ae rada galak sithik. Nah, inilah kasare wong ngomong. Nah, maka dari itu dengan adanya peringatan haul para masyayikh adalah mari kita jadikan cermin untuk kita, terutama untuk memperkuat at-tariqah wal aqidah, terutama dari at-Turmusi, sejauh mana kita bisa menjaga kualitas bukan kuantitas, sehingga menjadi anak-anak yang bisa meramaikan pondok pesantren sebagai tandanya seorang ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya kita kan bib pondok pesantren kono piye kiai ini sapa? Wah, kiai ini ngene. Takoni pondok pesantren nah gini. Semua diangkat, semua diayomi semua. Nah, pesantren termasuk kalau bisa alumninya pun juga harus pandai-pandai untuk bisa meramaikan tariqah ala Turmusi fi ahli sunnah wal jamaah, bukan lisanan faqat. Ini yang kita harapkan, sehingga perkembangan daripada dunia pesantren dengan catatan pesantren ala ahli sunnah wal. Kok lemes temen ngono wal jamaah? Sampean wis diduwung NU apa? Ala ahli sunnah wal jamaah gelenyem ngono kon mempertahanke NU nglamun sampean. Tegas titik. Teko santri sebab cikal bakal itu bakal titik ya itu teko santri sik. Nah, ini keras kita itu sebetulnya untuk cambuk belaka supaya kita ini maju berpegang dan tunjukkan akhlak-akhlak kita, bukan sekadar mengholi saja. Ini intinya.
Ini loh alumni Termas, ini loh alumni Lirboyo, ini loh alumni. Saya ingat nasihat guru saya, kalau orang ingin jadi ilmunya manfaat dan ingin jadi wali, cuma dua, peganglah dua. Kalau saya tanya sama Mbah Kiai Arsyad, sama Mbah Kiai Abdul Malik, Syekhuna Ustadina Al-Hafidh Sayyidi Syekh Muhammad Bajuri Sudi Mampir, beliau seorang wali minal kibaril ulama, kibaril aulia. Saya tanya kepada beliau, napa yai kuncinipun kalih? Siji taat khidmah ring wong tuamu, loro taat khidmah ring gurumu. Dua kuncinya. Ora iso 5 waktu sedina sepisan, buh nang waktu maghrib buh apa, wa ila hadrati ba'dan ila hadrati nabi wa ila Fatihah. Kesele jare basan sungkane wong ngomong ba'da salam karo mlaku po ila hadrati nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati syekhina ngono. Ini dibiasakan. Ini termasuk bagian khidmah. Khidmah yang kedua, selalu kita tuh robitoh kepada guru. Berbeda robitoh di dalam tarekat. Keduren kose iki robitoh ning santri terhadap guru. Robitoh kepada guru, iling-ilingo ajarane gurumu, nasihati gurumu nalikane ning masjid, apa nalikane ning madrasah, apa nalikane ning pengajian apa. Inget-ingetan. Walaupun satu ayat, walaupun kalimatan, walaupun satu kalimah, opo kowe sih kilingan, aku biyen kilingan isih ning kene guru ngomong iki, catat gitu. Ini yang terakhir, pertanyaannya simpel. Anda, kita semua ingin menjadi orang yang mengecewakan para guru? Tidak. Guru kita atau tidak? Kita tidak mau menjawab tidak. Silahkan Anda yang menjawab sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.